Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Ibu Erna Dwinata SSMPD dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Misha Putrianiati, NPM 20184202003, dan rekan saya Erisa Okviani, NPM 201842020007, serta Mita Sari Yuniarsih 201842020026 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Sebelum presentasi dari kelompok kami ada quotes. Orang bijak mengatakan pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus selalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan tugas minggu lalu mengenai komponen komunikasi, fungsi komunikasi, prinsip komunikasi, dan juga model komunikasi. Berikut materinya. Komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri dari 5. Yang pertama yaitu sumber informasi. Sumber informasi ini maksudnya adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan ini adalah apa yang ingin disampaikan oleh si pengirim kepada si penerima. Yang ketiga yaitu saluran atau media. Alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada si penerima pesan. Yang keempat adalah si penerima. Si penerima ini adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Yang kelima adalah efek. Hal apa yang akan terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan tersebut. Kemudian adalah untuk poin A, umpan balik atau feedback. Feedback ini merupakan respon penerima pesan yang mampu memengaruhi si pengirim pesan untuk berkomunikasi selanjutnya. Untuk poin B, gangguan atau kendala komunikasi. Gangguan yang pertama itu adalah gangguan teknis, terjadi jika salah satu alat mengalami gangguan. Yang kedua, gangguan semantik, karena gangguan bahasa yang digunakan. Gangguan yang ketiga adalah gangguan fisik, mengacu pada adanya gangguan organik. Yang keempat yaitu gangguan status, karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Yang kelima yaitu gangguan kerangka berpikir, karena perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Yang keenam yaitu gangguan budaya, adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Erisa Okviani. Fungsi komunikasi. Ada beberapa poin mengenai fungsi komunikasi. 1. Fungsi sosial komunikasi. Dengan berkomunikasi, manusia bisa mendapatkan rujukan dan pedoman untuk mengartikan situasi apapun yang ia hadapi dalam kehidupan. Fungsi sosial komunikasi dibagi menjadi 3. Pertama, pembentukan konsep diri. Dengan banyak berkomunikasi sebagai instrumen interaksi sosial, kita banyak mendapatkan masukan dan penilaian dari orang lain yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk membentuk konsep diri. Kedua, pernyataan eksistensi diri. Orang-orang menggunakan fungsi komunikasi ini untuk menunjukkan siapa dia dan keberadaannya. Ketiga, untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. 2. Fungsi ekspresif, untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. Bisa disalurkan melalui simbol verbal ataupun nonverbal. Ketiga, fungsi ritual. Erat kaitannya dengan fungsi ekspresif, bisa dijadikan secara bersama-sama seperti upacara ataupun kegiatan keagamaan lain. 4. Fungsi instrumental, untuk membangun atau mempertahankan suatu hubungan atau juga sebaliknya untuk mencapai tujuan-tujuan hidup. Fungsi komunikasi dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. A. Sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Ketika seorang guru menyampaikan pesan ke peserta didik, respon peserta didik misal berupa pertanyaan kritis yang mengharuskan guru untuk mencari informasi baru,
Sehingga jika proses ini terus terjadi terus-menerus dalam pembelajaran, maka komunikasi memainkan peran sebagai pengembangan pengetahuan tidak hanya peserta didik tetapi juga pendidik. B. Pembentukan sikap dan nilai. Pendidik tidak akan terwujud tanpa adanya komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai pengembangan sikap dan nilai luhur kepada penerus bangsa. Prinsip dasar komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang kedua, ketika terjadi proses komunikasi, informasi tidak sepenuhnya dapat diterima. Informasi diterima sebagai sebuah insan, bukan hal yang utuh. Ketiga, ketika informasi diterima utuh, apa yang disampaikan komunikator diterima 100% oleh komunikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mita Sari. Secara lebih luas, Mulyana menjelaskan bahwa terdapat 12 prinsip komunikasi, yaitu A. Komunikasi adalah proses simbolik yang merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Bisa berupa simbol, kata-kata, atau perilaku. B. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. C. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan. Bagaimana cara mengatakan ini mengisyaratkan bagaimana hubungan peserta komunikasi dan menunjukkan bagaimana pesan itu ditafsirkan. D. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. E. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. F. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Ini artinya bahwa efek yang terjadi dalam komunikasi dipengaruhi oleh aturan atau tata krama. G. Komunikasi bersifat sistemik. H. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, bahasa, hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif. I. Komunikasi bersifat non-sekuensional atau tidak berurutan. J. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat dinamis ini artinya dalam proses komunikasi, para peserta komunikasi saling mempengaruhi, seberapapun kecilnya pengaruh tersebut. K. Komunikasi bersifat irreversibel. Sifat irreversibel ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. L. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukanlah obat untuk menyelesaikan persoalan atau konflik. Untuk selanjutnya yaitu model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen penting dalam komunikasi. Model komunikasi merupakan deskripsi mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Macam-macam model komunikasi yaitu yang pertama model SR. Model stimulus respon atau SR adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Komunikasi dalam model ini dapat berlangsung positif maupun negatif. Contoh, seorang guru yang menyapa siswanya saat bertemu di pagi hari sambil berkata, "Selamat pagi Budi," maka Budi akan membalas dengan senyuman. Demikian juga jika seorang guru marah atau membentak siswanya, maka siswa tersebut akan menjadi takut atau tertekan.
model yang kedua yaitu model Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi dan menjadi dasar bagi ahli komunikasi lain untuk membuat model komunikasi yang lebih baru. Komunikasi Aristoteles menekankan pada komunikasi retoris atau yang lebih dikenal dengan komunikasi publik, yang menitikberatkan pada upaya persuasi atau pembicara berusaha agar pendengar mau menerima pendapatnya. Menurut Aristoteles, upaya persuasi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu etos atau keterpercayaan pembicara, logos, argumen, dan logika, serta pathos atau emosi khalayak. Yang ketiga, model Lasswell. Dalam model komunikasi Lasswell terdapat 5 elemen komunikasi. Who merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirim pesan. Size, what merujuk pada isi pesan. In which, channel merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. To, whom merujuk pada penerima pesan. With, what, effect merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Lasswell melalui model komunikasi yang dikemukakannya tahun 1948 ini menekankan pada 3 fungsi yang diemban oleh komunikasi dalam masyarakat, yaitu A. Pengawasan lingkungan, mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. B. Korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. C. Transmisi warisan sosial dari generasi ke generasi lainnya. 4. Yaitu model Berlo. Model ini dikenal juga dengan model SMCR, yang merupakan singkatan dari source atau sumber, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang maupun kelompok. Message, pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan yang dapat juga diartikan sebagai terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. Channel, yaitu melalui apa pesan disampaikan. Dan receiver atau penerima, yaitu orang yang menjadi sasaran. Model komunikasi ini memiliki kelebihan, yaitu tidak hanya menggambarkan komunikasi publik dan komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Kelima, yaitu model Tubbs. Tubbs menggambarkan model komunikasi yang sesuai dengan konseptualisasi komunikasi sebagai proses transaksional, di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus juga sebagai penerima pesan. Dalam hal ini, komunikator 1 atau komunikator 2 selama proses komunikasi terus-menerus memperoleh masukan dan rangsangan baik dari dalam maupun luar diri mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.